Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Reski Ayu Lestari dengan NIM 2212-30703. Di sini saya akan menjelaskan codingan pertemuan ke-6 yaitu pengelolaan risiko dalam supply chain. Pertama-tama kita mengimport Pandas. Ini untuk memanipulasi data dalam bentuk data tabel. Kemudian kita import NumPy ASNP. Ini untuk perhitungan numerik termaksud pembuatan data acak. Kemudian from clearance model ini untuk membagi data menjadi data training. Kemudian from clearance ensemble ini untuk membangun mode klasifikasi random forest. Kemudian clearance matrix ini untuk mengevaluasi model. Kemudian Skippy Optimize ini untuk menyelesaikan masalah optimasi linear. Kemudian kita memasukkan datanya yaitu data supplier ID, kemudian data delivery time. Datanya yaitu dari 1 sampai 15 dengan size 1000, kemudian quality score. Datanya yaitu 0 sampai 1 dan price datanya yaitu 100 sampai 500 dan risk accurate yaitu 0 sampai 2. Kemudian kita memasukkan kode data frame yaitu sama dengan PD data frame dalam kurung data. Kemudian kita memisahkan fitur dan target. X dan Y. X yaitu datanya diambil dari data supplier ID, delivery time, quality score, dan price. Sedangkan Y yaitu diambil dari risk accurate. Kemudian kita membagi data menjadi data training set dan test set. Kemudian kita masukkan data X train, X test, dan Y train dan Y test. Sama dengan train test split dalam kurung XY. Test size-nya yaitu 0,2. Kemudian random state-nya yaitu 42. Kemudian kita melatih model random forest classifier. Model sama dengan random forest classifier dalam kurung N estimator 100 dan random state-nya yaitu 42. Kemudian model fit dalam kurung X train dan Y train. Kemudian kita memprediksi risiko pada test set. Kodenya yaitu YPRED sama dengan model prediksi dalam kurung X test. Kemudian kita mengevaluasi model. Kodenya yaitu akurasi sama dengan akurasi skor dalam kurung Y test dan Y pred. Kemudian kita print hasil dari akurasinya. Kemudian kita print classification reportnya. Diambil dari data Y test dan Y pred. Kemudian fungsi tujuan. Meminimalkan biaya mitigasi risiko. C sama dengan 10, 20, dan 30. Ini adalah biaya per unit untuk 3 strategi mitigasi berbeda. Kemudian batasan total sumber daya terbatas, yaitu A dan B. A yaitu 111, yaitu total unit yang dapat digunakan untuk mitigasi. Sedangkan B yaitu 100, yaitu total sumber daya yang tersedia. Kemudian kita mengatur batasan minimal unit yang harus digunakan untuk masing-masing strategi. Kita misalkan yaitu X bounce sama dengan 0,40, 0,50, dan 0,30. Kemudian kita menjalankan algoritma linear programmingnya yaitu kodenya result linprog dalam kurung C, kapital garis bawah EQ sama dengan A, B, EQ sama dengan B, bounce sama dengan X bounce, method
sama dengan HIC. Kemudian kita print optimal allocation-nya, kita ambil data dari result X. Kemudian kita print minimum cost-nya dan datanya dari result fund. Datanya dari result fund. Hasilnya yaitu akurasinya sebesar 0,515, precision-nya yaitu 0,58 dan 0,46. Recall-nya yaitu 0,45 dan 0,60. F1 skornya yaitu 0,51 dan 0,52. Sedangkan support-nya yaitu 111 dan 89. Kemudian akurasinya yaitu akurasi precision-nya tidak ada, recall-nya tidak ada, F1 skornya yaitu 0,52, sedangkan supportnya yaitu 200. Kemudian makro AFG-nya yaitu 0,52, 0,51, dan 200. Begitu juga dengan weighted AFG-nya yaitu 0,53, 0,52, 0,51, dan 200. Kemudian optimal allocation-nya yaitu 40, 50, dan 10. Kemudian minimum cost-nya yaitu 1.700. Itulah tadi penjelasan dari saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.